Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Para pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, atas karunia-Nya kita masih dipertemukan dalam Ramadan tahun ini di fase yang ketiga. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan mengangkat tema tentang manfaat bersolawat. Solawat adalah ibadah yang ringan tapi sulit dilakukan. Ibadah atau amalan yang ringan tetapi memiliki manfaat yang luar biasa. Solawat bukan hanya sekedar doa, pujian bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga membawa keberkahan bagi siapa saja yang membaca, mengamalkannya. Allah sendiri memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Surah Al-Ahzab ayat 56. Mari kita renungkan beberapa manfaat yang luar biasa dari kita membaca solawat. Yang pertama adalah solawat mengundang rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Luar biasa, ini artinya adalah setiap kali kita bersolawat, Allah akan memberikan 10 rahmat kepada kita, keberkahan kepada kita. Bukan hanya itu saja, tapi solawat juga menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, sebagaimana banyak hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat juga menjadi sebab dikabulkannya doa-doa kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa doa yang diawali dan diakhiri dengan sholawat maka akan lebih cepat dikabulkan. Karena sholawat adalah doa yang pasti diterima, maka doa kita yang menyertainya pun lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah sholawat juga membawa ketenangan hati dan menghilangkan kesusahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang kesulitan dalam hidupnya, maka perbanyaklah sholawat kepadaku dan niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya. Banyak orang-orang yang telah membuktikan kedahsyatan sebuah sholawat ini. Mungkin Bapak Ibu, para pendengar juga sering melakukan hal itu. Banyak keajaiban-keajaiban yang datang kepada kita dikarenakan bacaan sholawat kita.
Banyak sekali sholawat-sholawat yang kita baca, diantaranya dalam sholat misalnya. Dalam tahiyat akhir kita membaca sholawat untuk Rasulullah. Juga ada sholawat-sholawat misalnya sholawat asghil, sholawat nariyah, sholawat-sholawat lainnya. Itu semua adalah bagus dibaca. Maka perbanyaklah sholawat agar kita menjadi tenang, hidup kita juga semakin tentram, dan tentunya keberkahan, kelapangan rizki, dan kebaikan selalu menghampiri kita. Mari sama-sama kita sholawat di momen, di bulan yang penuh berkah ini. Kita coba membaca sholawat asghil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawat ini sering dibaca waktu saya kecil oleh orang tua saya, sehingga lantunan kalimat-kalimatnya kita hafal. Dan anak-anak yang sering dibacakan sholawat ini tentunya mereka akan tenang, mereka akan nyaman bersama orang yang membacanya. Maka hendaklah kita perbanyak bacaan-bacaan sholawat seperti ini. Ada juga sholawat nariyah, ada juga sholawat tibbil qulub. Banyak sholawat-sholawat yang kita dengar, yang kita sering amalkan, yang kita sering baca. Kapanpun, dimanapun, janganlah kita lepas lisan kita dari membaca sholawat. Saat kita di perjalanan misalnya, saat kita menunggu antrian, atau saat kita melakukan hal-hal kebaikan lainnya, di saat kita sempat, lisan kita ucapkanlah sholawat. Yang ketiga adalah sholawat membawa ketenangan hati dan menghilangkan kesusahan. Kemudian sholawat juga menjadi syafaat kita nanti kelak di yaumil akhir. Salah satu keutamaan terbesar dari sholawat adalah menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Beliau bersabda bahwa orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa bahagianya kita di akhirat nanti. Kita mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menolong kita masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat juga mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersholawat kepadaku. Luar biasa dahsyatnya sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sholawat bukan hanya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga menjadikan jalan kita semakin dekat dengan beliau di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa Radio Republik Indonesia dan pendengar dimanapun Anda berada. Manfaat yang banyak yang tadi sudah disampaikan, ini adalah janji Allah kepada kita bahwa barang siapa yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan rahmat, dilapangkan rizki, didekatkan kepada Rasulullah, dan insya Allah kelak mendapatkan syafaatnya. Maka dari itu biasakanlah lisan kita memperbanyak sholawat. Sholawat Ibrahimiyah,
sholawat nariyah, sholawat tafrijiyah, dan sholawat-sholawat lainnya. Semoga dengan bersolawat hidup kita menjadi berkah, hidup kita menjadi tenang, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Para pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi manfaat dari sholawat yang begitu luar biasa, maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang penuh dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kita sudah membaca sholawat menyebut baginda kita Nabi Muhammad SAW, maka tak terasa air mata ini menetes. Air mata ini menetes. Jika disebutkan nama Rasulullah, jika air mata ini sudah menetes, artinya kita terasa dekat dengan Rasulullah. Kita terasa bersama Rasulullah. Insya Allah dengan air mata kita, kelak kita bersama beliau di surga, mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Mari sama-sama di akhir tausiah ini kita bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.